Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah berbagai kekisruhan yang belakangan ini sering terjadi, terutama kekisruhan yang diperbuat oleh para pejabat dan para petinggi bangsa, banyak sekali pihak-pihak yang bertanya, kemanakah Wakil Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena di tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang krusial, persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, posisi wakil presiden itu nyaris tidak pernah muncul ke publik. Misalnya mulai dari persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, sampai hari ini kekisruhannya belum tuntas, terutama soal bagaimana mengungkap aktor utama yang kemudian membuat pagar laut sepanjang 30 km itu. Begitupun misalnya ketika ada Badan Gizi Nasional yang mencoba untuk mengusulkan serangga, belalang, dan ulat sebagai salah satu menu alternatif yang akan diberikan kepada adik-adik kita soal makan bergizi gratis, menimbulkan reaksi yang negatif dari rakyat, tapi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia juga tidak pernah muncul. Ataupun misalnya ketika kisruh yang teranyar terkait dengan kebijakan Kementerian SDM yang awalnya mengharamkan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, Wakil Presiden Republik Indonesia kita yang terhormat juga tidak pernah kelihatan di mana posisi dan statement-statementnya yang pastinya ditunggu berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan ketika ada adik kita di Kota Medan beberapa waktu yang lalu, hanya gara-gara misalnya menunggak SPP 3 bulan, kemudian diperlakukan tidak adil, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak peristiwa-peristiwa politik yang ini tentu membutuhkan seorang pemimpin yang tampil ke permukaan, tentu memberikan satu statement dan pembelaan bagaimana pemimpin di negara kita ini berpihak kepada rakyat. Di antara begitu banyak kekisruhan itu, kalau saya baca rata-rata secara umum, terutama di media sosial, terutama di media-media online, salah satu sosok yang paling banyak dimention, salah satu sosok yang paling banyak dicari oleh rakyat adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu faktornya dua hal. Pertama, beberapa waktu yang lalu semua orang tahu ada yang disebut dengan launching program Lapor Mas Wapres. Program yang sangat inovatif, program yang sangat segar, program yang tentu saja sangat agresif, terutama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang di negara kita sampai hari ini belum tuntas. Jadi wajar kalau kemudian program Lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran wakil presiden ditanyakan misalnya ketika ada sengkarut yang terkait dengan bagaimana pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang dan seterusnya dan seterusnya. Karena publik tahunya program Lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola, di mana program-program itu nantinya akan didesain untuk mendeteksi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita, mulai persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, itu tuntas setuntas-tuntasnya. Dulu ada klaim, ketika launching pertama kali program Lapor Mas Wapres ini adalah program yang sangat inovatif dan solutif. Tentu sebagai buah dari gagasan brilian dari seorang Wakil Presiden Republik Indonesia yang masih sangat belia, masih sangat muda, memiliki jiwa yang tentu saja menggebu-gebu. Bagaimana persoalan kebangsaan kita itu jangan seperti yang masa lampau, tapi adalah bagaimana persoalan yang terjadi hari ini itu bisa tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi wajar kalau begitu banyak kekisruhan-kekisruhan belakangan ini, salah satu sosok yang paling ditanya itu adalah posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu yang kedua argumennya adalah, kita ingat sepanjang kampanye pemilu di 2024, sosok Wakil Presiden Indonesia saat ini, Mas Gibran, itu kan begitu banyak diapresiasi, terutama oleh para pendukungnya, yang mereka punya satu sebutan yang menurut saya sampai hari ini saya ingat betul. Misalnya Gibran itu selalu diklaim adalah sebagai sosok yang sangat suhu, bukan cupu. Bahkan ada tagline yang dibuat sepanjang kampanye, dikatain cupu, nyatanya suhu. Itu adalah satu tagline dan satu pemosisian politik. Bagaimana Gibran yang sejak awal proses pencalonannya untuk menjadi wakil presiden di Republik Indonesia di underestimate
ingin dibantah. Bahwa Gibran itu adalah sosok pemuda, anak muda yang memiliki prestasi yang cukup panjang, memiliki portofolio yang mentereng yang sangat layak untuk diandalkan. Dan bahkan kita tahu, sekelas Mahfud MD, sekelas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkesan dipermalukan saat debat kandidat. Itu kan menunjukkan bahwa Gibran dengan sosoknya yang sangat muda tentu diapresiasi bagaimana inovasi, agresivitas, dan kemampuannya pastinya ditunggu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan yang dihadapi hari ini. Jadi wajar kalau kemudian dua argumen ini dijadikan sebagai dasar belakangan oleh kelompok-kelompok netizen dan kelompok kritis bertanya di mana sebenarnya wakil Presiden Republik Indonesia ketika kekisruhan itu silih berganti berdatangan menghantui Indonesia. Apalagi kekisruhan itu adalah kekisruhan yang seringkali merugikan masyarakat Indonesia secara umum. Apalagi misalnya pada saat yang bersamaan, kita juga menyaksikan dari dekat, Wakil Presiden Republik Indonesia itu kan sejak dilantik menjadi Wakil Presiden, itu kan gaspol, gerak cepat, turun ke masyarakat, bagi-bagi bansos, memberikan susu gratis, meninjau bagaimana program dan implementasi makan bergizi gratis secara nasional, ngasih buku dan seterusnya dan seterusnya. Tentu publik itu sangat mengapresiasi karena kita semua memiliki wakil presiden yang cukup dekat dengan rakyat. Rajin ngasih bansos, rajin ngasih sembako, rajin ngasih susu gratis, rajin pula ngasih buku. Itu tentu adalah langkah yang cukup positif. Meski begitu, tentu saja posisi seorang wakil presiden tidak cukup hanya sekedar bagi-bagi bansos ataupun memberi hal-hal yang sifat gratis yang lainnya, seperti susu ataupun buku, ataupun meresmikan acara-acara formal yang lain. Ketika ada persoalan-persoalan krusial terkait dengan Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, teman-teman, satu hal yang perlu kita lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Adi Praitno tentu menjadi sebuah pencerahan bagi kita bersama, bagaimana kita menerima informasi, ya, memahami sekaligus kita juga dapat melihat kondisi yang terjadi di lapangan seperti apa, dan mungkin saja kita punya penilaian dan perspektif. Nanti boleh silakan sampaikan di komentar pada video ini agar nanti kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar-komentar di video ini. Saya tidak terlalu jauh ya mengulas kembali, saya kan nggak mungkin menyampaikan apalagi yang sampai seperti disampaikan oleh Bung Adi Praitno. Tapi di sini saya coba membaca saja komentar teman-teman kita bagaimana penilaian mereka, dan saya akan coba mengulas nanti bila mana ada perlu yang diulas dan kita teruskan jalan logika berpikirnya. Dari Vivo Y12, oh ini kayaknya HP baru ya. Orang Indonesia cuma pandai berkomentar saja. Kalau saya lebih baik diganti aja wapresnya, tidak ada manfaat untuk rakyat. Jadi sering sekali banyak orang yang mengatakan bahwa Gibran itu sebetulnya tidak cocok jadi seorang wakil presiden gitu ya. Saya nggak tahu lah alasan apa, tapi banyak sekali. Tapi saya yakin mereka pasti punya alasan tersendiri terkait hal itu, ya. Tanpa dicopot mestinya sadar diri dan mundur saja, sebab kapasitas dan kualitas dan wawasan tidak memadai, terutama mental spiritualnya masih labil dan rapuh, ya. Negara ini hanya presiden sendiri yang mikir wakilnya kemana ya? Pada tiarap kali. Kau nggak punya solusi tentang masalah negara ini. Nah, ini tentu kita melihat bahwa melihat situasi yang terjadi sekarang teman-teman, nyaris wakil presiden kita tidak ada respon, nyaris tak terlihat dalam menanggapi isu-isu publik, ya, menanggapi apa yang menjadi tuntutan rakyat, nyaris tak terlihat. Saya juga memperhatikan itu ya. Terakhir saya melihat video Pak Wapres, pidato para-para yang viral itu ya. Lalu kemudian ini beberapa hari yang lalu mulai muncul lagi ya, ada kejadian bencana alam yang banjir ya. Beliau turun, dan tapi ada beberapa video viral juga tampaknya ibu-ibu di sana yang nggak terlalu apa namanya, ya tau lah ya, mungkin teman-temannya saya nggak agak janggal juga ngejelasinnya. Mungkin bagi teman-teman yang lihat videonya boleh di komentar dulu nih ya, kita absen dulu.
Nah, kemudian dari Rianto Sihite, Mulyono merendahkan jabatan Wapres dengan mendudukkan anaknya yang tidak mempunyai kapasitas kemampuan, pendidikan, dan pengalaman sebagaimana seharusnya kualifikasi jabatan Wapres yang dianggapnya seperti jabatan seorang pembantu. Dulu Pak Mul jadi presiden, wakilnya Nyai Ma'ruf dicuekin juga, Mas. Mas Gibran mendingan mengundurkan diri saja lah. Harus tahu diri juga dan harus punya malu. Jadi wapres hasilnya nol besar. IQ Anda di bawah rata-rata dan Anda sudah nyusahin Presiden Pak Prabowo. Menekan Pak Prabowo untuk memecat dan melengsarkan Gibran tanpa dasar hukum ya, ini yang benar ya, sama aja menjerumuskan Prabowo untuk melanggar hukum yang sah. Suruh DPR berubah lagi undang-undang pemilu pada minimum umur presiden dan wakil presiden harus di atas umur 40 tahun. Kalau tidak, ya dulu segera mungkin 2 tahun lagi berangi, astaga, Gibran sudah berumur 40 tahun. Kan jadi sah, afdol dia berumur 40 tahun alias sudah boleh jadi presiden NKRI. Dan Pak Prabowo kalau nggak dilengsarkan oleh geng-gengnya Jokowi paling diracun supaya mati Pak Prabowo. Alhasil Gibran sah jadi presiden karena umurnya sudah mencapai 40 tahun saat itu sebagai wakil yang menggantikan presiden yang berhalangan tetap secara hukum. Makan gratis itu percuma hanya ngabisin anggaran rakyat. Dia butuh makan gratis. Yang dibutuhkan rakyat lapangan kerja. Bisa makan setiap hari. Rakyat jangan dibohongi terus. Makan gratis hanya sehari, bisa mati cuma makan 1 bulan sekali. Tolong Pak Prabowo jangan dilanjut makan gratis percuma ngabisin anggaran. Ini data dari rakyat kecil dan bodoh, jangan dilanjut makan gratis. Mending sehari teman-teman, ini cuma makan siang doang tuh. Itu bapak-bapak malah ikut, anak-anak aja yang ikut yang sekolah. Saya nggak sekolah lagi, jadi saya belum menikmati itu makan siang bergratisnya itu ya. Belum menikmati sama sekali. Mungkin Anda juga belum menikmati ya. Jadi kaum pengangguran ya memang bukan karena nggak mau kerja. Kita sungguh-sungguh punya niat besar untuk bekerja. Kita juga punya pikiran untuk bekerja. Tapi itu tadi, minim lapangan pekerjaan ya. Bahkan kita lihat PHK di mana-mana, gimana kita mau kerja atau PHK juga terus-menerus ada. Siapa yang bisa nantinya akan memecahkan masalah ini? Kita berharap memang sebetulnya kepada Pak Prabowo gitu ya. Dan harapan ini yang akan menjadi tantangan bagi pemerintahan saat ini dalam mewujudkan tuntutan-tuntutan rakyat terkait persoalan yang terjadi saat ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih, saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.